Beruang coklat ini tumbuh dengan cepat, sangat cerdas, dan ukuran tubuhnya sangat besar. Namun, saat Nenek Aminah meninggal, semua ini terjadi. Semua orang yang mendengar cerita ini pasti akan menangis. Mari kita simak cerita lengkapnya. Ini merupakan kisah seorang nenek tua yang menemukan dan merawat seekor bayi beruang coklat yang terluka akibat perburuan liar. Nenek Aminah menghabiskan masa senjanya dengan pilu dan kesepian setelah suaminya meninggal dunia. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi canda gurau atau obrolan ringan di sore hari bersama orang tercintanya. Keterpurukan Nenek Aminah tiba-tiba dikejutkan dengan sikap anak-anaknya yang tiba-tiba berubah. Mereka yang dulu sangat ia sayangi dan besarkan dengan penuh kasih, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Anak-anaknya mulai meributkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Harapan Nenek Aminah untuk hidup bahagia bersama anak-anaknya sirna begitu saja. Setiap hari, Nenek Aminah hanya ditemani oleh kesunyian rumahnya yang kosong. Ia sering merasa hampa dan terasingkan dari dunia sekitar. Tidak ada yang peduli pada dirinya. Ia hanya bisa menunggu dengan pasrah, mengingat betapa dahulu ia telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Penderitaan semakin bertambah, tubuh nenek yang sudah renta ini seringkali terasa sakit. Ia tidak punya uang untuk berobat. Pada suatu malam, dengan sisa tenaga yang hampir habis, Nenek Aminah memutuskan untuk pergi ke hutan. Mungkin di sana ia bisa menemukan buah-buahan liar atau umbi-umbian yang bisa dimakan, agar tidak lagi mengais sisa makanan di tempat sampah. Di hutan, Nenek Aminah berusaha bertahan hidup. Ia membuat gubuk kecil dari ranting-ranting dan daun-daun yang ditemukannya. Walaupun tidak layak disebut rumah, setidaknya bisa melindunginya dari dinginnya malam. Selama beberapa hari, ia bertahan hidup dengan buah-buahan liar dan umbi yang ia gali dari tanah. Kehidupan di hutan terasa sunyi, hanya ditemani suara alam yang menenangkan. Suatu hari, Nenek Aminah mendengar suara aneh di tengah hutan. Saat ia mengikuti suara itu, ia menemukan seekor anak beruang coklat yang kecil dan terluka. Luka-luka di tubuhnya jelas terlihat, dan ia tampak lemah tak berdaya. Di dekatnya tergeletak bangkai induknya yang mati mengenaskan. Kemungkinan besar akibat diburu oleh manusia. Pemandangan itu membuat hati Nenek Aminah terenyuh, seakan melihat dirinya sendiri dalam sosok anak beruang yang kehilangan induknya. Nenek Aminah merasa tidak tega meninggalkannya, dan dengan penuh hati-hati, ia menggendong anak beruang itu dan membawanya ke gubuknya. Ia merawat luka-luka anak beruang itu dengan segala kemampuannya, hanya dengan peralatan seadanya yang ada di hutan. Hari demi hari berlalu, dan anak beruang coklat itu semakin sehat. Tubuhnya yang dulu kecil kini tumbuh dengan pesat. Ia semakin besar dan lebih kuat, melebihi ukuran beruang pada umumnya. Meskipun hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan, Nenek Aminah merasa lebih tenang karena tak lagi sendiri. Kehadiran anak beruang itu memberinya kehangatan yang selama ini hilang. Setiap kali melihat anak beruang itu tertidur dengan damai di sampingnya, Nenek Aminah merasa hatinya hangat. Hari-hari terus berlalu, dan anak beruang coklat itu semakin tumbuh besar, semakin kuat. Ia menjadi lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ia menjadi teman sejati Nenek Aminah, teman yang tak pernah meninggalkannya. Setiap kali Nenek Aminah berbicara tentang anak-anaknya yang tega meninggalkannya, beruang coklat itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata beruang itu memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam, seakan ikut merasakan sakit yang Nenek Aminah alami. Nenek Aminah mulai merasa sedikit lega setelah menceritakan kisah hidupnya pada beruang coklat. Namun, ia tetap merasakan kesedihan yang mendalam dan bertanya-tanya mengapa anak-anaknya bisa begitu tega terhadap dirinya. Beruang coklat selalu berada di sisinya, memberi kenyamanan dan rasa aman yang selama ini hilang dari hidupnya. Setiap kali Nenek Aminah menangis, beruang itu mendekatkan tubuh besarnya untuk memberikan kehangatan melalui bulunya yang lembut. Dengan suara tenangnya seakan, beruang itu selalu berkata, "Nenek tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini untukmu." Suatu malam, ketika Nenek Aminah sedang terlelap, anak beruang itu mendekatinya dengan gelisah. Sesuatu yang buruk akan datang. Nenek Aminah yang terbangun merasa bahwa ada yang tidak beres.
Dengan naluri pelindungnya, anak beruang itu membawa Nenek Aminah menjauh dari gubuk mereka. Mereka meninggalkan gubuk dan berjalan menembus kegelapan hutan. Tanpa disangka, mereka menemukan jejak kaki yang familiar di tanah, jejak yang Nenek Aminah kenali. Jejak-jejak sepatu boot dan sandal manusia dengan jumlah sekitar 10 orang. Itu adalah jejak kaki para pemburu liar yang mengincar kulit beruang coklat. Hati Nenek Aminah hancur melihat tempat berlindungnya kini dijajah dan diincar para pemburu. Dengan berat hati dia harus merelakan gubuk reot tempat kenangannya selama ini bersama anak beruang. Mereka berdua lantas berlari ke dalam hutan menghindari kejaran para pemburu yang mengendus keberadaan beruang coklat di gubuk Nenek Aminah. Meski sudah berlari sekuat tenaga, apalah daya, kecepatan Nenek Aminah kalah jauh dibandingkan para pemburu liar itu. Mereka terkejar dan terpojok. Melihat situasi berbahaya, anak beruang coklat yang setia menemani dan melindungi Nenek Aminah mulai bertindak. Dia mendorong Nenek Aminah ke semak-semak, lalu dengan keberanian yang luar biasa, ia maju dan menyerang, melawan pemburu-pemburu yang berusaha menangkapnya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Bersenjatakan senapan, parang dan tali, mereka mencoba menangkap beruang coklat raksasa. Beruang coklat mengerahkan segala kekuatannya. Dihantamnya sebuah pohon hingga tumbang dan mendorong pohon itu, menghalangi dan menabrak para pemburu. Beberapa sabetan parang dan tembakan pemburu mengenai tubuhnya. Anak beruang itu terluka. Darah mengalir dari tubuhnya. Tetapi ia terus berjuang demi Nenek Aminah. Pertarungan itu sangat sengit. Namun pada akhirnya, anak beruang itu berhasil menghalau pemburu-pemburu itu dan kabur ke dalam hutan. Meski terluka, ia membawa Nenek Aminah ke tempat yang lebih aman. Di sebuah lembah yang tersembunyi, jauh di dalam hutan, mereka menemukan sebuah gua yang cukup besar untuk menjadi tempat berlindung. Gua itu tersembunyi di balik pepohonan rimbun, terletak di antara batu-batu besar yang mengelilinginya, seperti sebuah benteng alami yang terlupakan oleh dunia luar. Nenek Aminah, meskipun tubuhnya lemah dan renta, merasa seolah-olah ia telah menemukan tempat yang aman, tempat yang jauh dari segala kekejaman yang pernah ia alami. Hutan dan gua ini adalah rumah mereka sekarang, tempat yang telah menyelamatkan mereka dari dunia luar yang penuh keburukan. Malam itu sang beruang merintih kesakitan. Nenek Aminah dengan peralatan seadanya mengeluarkan peluru yang bersarang di badan beruang, lalu menjahit kulitnya yang robek karena sabetan parang. Beruang raksasa itu kesakitan, tetapi menatap mata Nenek Aminah yang berlinang air mata merawatnya sepenuh hati. Sang beruang tetap tegar dan dengan lembut mengeluskan kepalanya pada punggung Nenek Aminah. Malam pun berganti pagi. Saat fajar menyingsing sang beruang telah tertidur lelap. Nenek Aminah pun bisa lega melihat sahabat sejatinya baik-baik saja. Dibelainya kepala beruang itu dan dielusnya hidungnya yang basah. Saat dia menyentuh dahi beruang dirasakan panas dari tubuhnya yang tak biasa. Nenek Aminah sadar. Sang beruang demam karena pertarungan dan luka-lukanya. Jika dibiarkan, nyawa beruang itu bisa terancam. Pagi itu dengan tenaga dan keberanian yang tersisa, Nenek Aminah menempuh perjalanan jauh ke desa terdekat, di mana dia tahu keberadaan seorang tabib bijak bernama Pak Yusuf. Nenek Aminah menyusuri semak belukar di hutan, menembus ganasnya deras aliran sungai, dan panasnya terik matahari. Sampai tengah hari ia terus berjalan. Sesekali nafas tuanya membuatnya tersengal dan terduduk. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahnya kadang gemetar, dia tetap setia pada perjuangannya untuk menyelamatkan beruang coklat raksasa. Saat fajar hampir tenggelam, Nenek Aminah tiba di rumah Tabib Yusuf. Dengan tangannya yang lemah dan keriput diketuknya rumah tabib menggunakan tongkatnya. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahunan dengan kumis dan janggut yang lebat muncul dari balik pintu. Sang tabib terkejut melihat nenek renta di hadapannya basah bermandi keringat dan baju yang lusuh. Sang tabib segera mempersilahkan masuk dan memberinya minuman jahe hangat dengan beberapa potong roti kismis. Nenek Aminah tanpa berkata-kata langsung menyambar air dan makanan itu. Perutnya yang keroncongan sejak pagi dan lehernya yang haus mendorongnya melakukan tindakan itu. Sang tabib hanya tersenyum melihat kelakuan sang nenek. Ditunggunya hingga sang nenek selesai minum dan menyantap hidangannya. Semua ludes. Tapi saat tersisa sepotong roti terakhir,
Nenek Aminah terhenti. Dia lantas meminta izin kepada sang tabib. "Bolehkah saya membawa roti ini untuk dibawa pulang? Akan saya berikan kepada sahabat saya." Sang tabib pun mempersilahkannya dengan ramah. Baru kemudian Nenek Aminah menceritakan perihal sahabatnya sang beruang coklat raksasa yang sedang sakit di dalam goa. Sang tabib mendengarkan dengan seksama kata demi kata yang terlontar dari mulut wanita tua itu. Sesekali nafasnya tersengal dan batuk. Tak terasa, air mata tiba-tiba menetes di pelupuk mata sang tabib. Mendengar kisah mereka hatinya tergerak iba. Sang tabib lalu berkata, "Baiklah Nek, ayo kita segera berangkat. Saya khawatir nyawa temanmu itu terlambat diselamatkan." Sang tabib lalu segera menyusun peralatannya dan obat-obatannya. Menempatkannya pada sebuah tas kulit besar lalu dia bersiap. Saat keluar pintu rumah, Tabib Yusuf lalu bersimpuh dan berkata, "Nenek silahkan nenek naik ke punggung saya akan gendong nenek ke goa itu." Awalnya sang nenek ragu, namun sang tabib meyakinkannya bahwa fisiknya jauh lebih kuat dari orang-orang normal. Sang nenek lalu naik ke punggung tabib. Dengan sigap tabib segera berdiri, dan seolah tanpa membawa beban berat, sang tabib berlari menyusuri hutan. Mereka masuk ke dalam kegelapan hutan, melewati lembah dan pepohonan rimbun. Tabib Yusuf ternyata orang yang sangat mengenal kedalaman hutan. Dia tahu jalan-jalan pintas di hutan, berkat ketekunannya berburu bahan obat, sejak masih berusia belasan tahun. Dalam setengah hari saja mereka sudah tiba di gua. Sang beruang coklat kaget melihat Nenek Aminah digendong Tabib Yusuf. Meski demam dan menggigil dia berdiri tegap bersiap menyerang. Untungnya Nenek Aminah segera mencegahnya. Dengan satu kata-kata sang beruang langsung tenang. Dia kembali rebahan di posisinya. Sang nenek bercerita, memang tidak ada manusia lain yang pernah menyentuh beruang raksasa itu, selain dirinya. Karena itu sifatnya sangat agresif, jika melihat manusia lain. Sang tabib segera meracik herbal dan rempah obat. Dibalurkannya obat-obatan itu ke luka sang beruang. Sesekali beruang itu berontak karena merasakan perih. Sang nenek pun menenangkannya. Kadang karena begitu sakitnya sang beruang melenguh berteriak, hingga teriakannya terdengar ke penjuru hutan bergema dari dalam goa. Pengobatan itu berlangsung hingga malam hari. Sang beruang kembali terlelap dalam tidurnya. Malam itu sang tabib membuat api unggun dan bermalam di gua bersama sang nenek dan beruangnya. Tabib memperingatkan bahwa desas-desus keberadaan beruang raksasa itu sudah lama terdengar santer di desa-desa. Dan sudah banyak kelompok pemburu mencoba mencari dan memburu sang beruang, demi keuntungan pribadi mereka. Karena itu Tabib Yusuf memperingatkan sang nenek agar berhati-hati dan tidak sembrono, agar keberadaan mereka tak tercium para pemburu. Tabib Yusuf bahkan menawarkan jika sang nenek mau tinggal di rumahnya, dia akan menganggapnya seperti ibunya sendiri. Nenek Aminah meneteskan air mata, mendengar kata-kata pemuda berjanggut lebat itu. Namun sang nenek dengan lembut menolaknya, karena tak ingin meninggalkan sahabatnya hidup sendirian di hutan. Tabib Yusuf pun tak bisa berbuat banyak, selain mengatakan jika perlu bantuan apapun, silahkan datang ke rumahnya. Saat sang fajar menyingsing, Tabib Yusuf pamit meninggalkan gua dan kembali ke desa. Beberapa hari kemudian sang beruang telah sembuh. Hari-hari di gua itu penuh dengan kedamaian. Namun ancaman dari alam liar tak pernah benar-benar hilang. Di tengah ketenangan yang mereka rasakan, ada bahaya lain yang mengintai dari dalam hutan. Suatu pagi, ketika Nenek Aminah sedang mengumpulkan ramuan dari daun-daun dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar gua, sebuah suara yang tidak biasa memecah keheningan. Suara gemerung di antara dedaunan, berdesir perlahan dan semakin keras. Nenek Aminah menoleh, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya yang sudah kabur oleh usia memicing, mencoba melihat lebih jelas ke arah suara itu. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sebuah siluet besar yang bergerak dengan cepat. Sebuah bayangan besar, tubuhnya melingkar, bergerak dengan gesit, dan tampaknya menuju ke arah Nenek Aminah. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa itu adalah ular raksasa, dengan tubuhnya yang besar, bersisik dan berkilau keemasan di bawah sinar matahari. Matanya yang bulat, seperti bola kaca, menatap tajam ke arah Nenek Aminah, seakan-akan menghitung detik-detik menuju serangan. Ular itu melata dengan cepat.
Mulutnya terbuka lebar, siap menyambar tubuh tua yang tak berdaya itu. Jantung Nenek Aminah berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya yang sudah renta itu tak akan mampu melawan makhluk sebesar itu. Dalam sekejap, ular itu mendekat dengan kecepatan luar biasa, mencoba melilitkan tubuhnya yang besar di sekitar tubuh Nenek Aminah. Rasa panik menyelimutinya, namun ia tidak bisa bergerak cepat seperti dulu. Air matanya mulai mengalir, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan bisa selamat kali ini. Namun, tepat ketika ular itu hendak melahap tubuh sang nenek, tiba-tiba suara keras terdengar, menggetarkan seluruh hutan. Itu adalah raungan yang begitu kuat, mengguncang pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap, dari dalam semak-semak yang lebih dalam, muncul beruang coklat, dengan tubuh yang gagah. Matanya yang tajam menatap ular itu dengan penuh kebencian. Beruang coklat melompat ke arah ular raksasa dengan kecepatan yang menakjubkan. Ular itu, yang semula tanpa percaya diri dengan ukuran tubuhnya yang besar, kini mulai merasakan ancaman nyata. Beruang coklat, dengan cakar yang tajam dan kekuatan tubuhnya yang luar biasa, menyerang ular itu tanpa ragu. Cakar-cakarnya menghantam tubuh ular dengan keras, membuatnya terpelanting ke samping. Namun, ular raksasa itu tidak menyerah begitu saja. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia mencoba menyerang beruang coklat dengan gigi tajamnya. Tiba-tiba, ular itu melilitkan tubuhnya yang besar di sekitar tubuh anak beruang coklat, berusaha menahan gerakannya. Nenek Aminah yang melihat ini, merasakan rasa takut yang lebih dalam. Apakah beruang coklat itu akan kalah oleh ular besar ini? Namun, beruang raksasa tidak menyerah. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, ia menggigit tubuh ular raksasa itu dengan gigi-gigi tajamnya. Ular itu meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi tubuh beruang itu begitu kuat dan perkasa. Setelah pertarungan yang berlangsung beberapa lama, akhirnya beruang berhasil mengalahkan ular raksasa itu. Ular itu terjatuh ke tanah dengan suara keras, dan tubuhnya yang besar terkulai lemas. Lalu dengan sikap berdiri, sang beruang berteriak melolong, merayakan kemenangannya. Beruang raksasa, meskipun terluka, berdiri tegak di depan Nenek Aminah, melindunginya dengan tubuhnya yang kuat. Dengan suara lembut namun tegas, ia mendekatkan tubuhnya ke Nenek Aminah, seakan berkata bahwa ia telah menang, dan semuanya kini aman. Nenek Aminah, yang melihat keadaan tersebut, merasa sangat terharu. Ia tak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, anakku," bisiknya dengan suara serak. Matanya memandang beruang coklat yang penuh kasih. Dalam hati, ia tahu bahwa beruang coklat ini bukan hanya pelindung, tetapi juga teman sejati yang tak terpisahkan. Setelah kejadian dramatis dengan ular raksasa itu, kedamaian kembali meliputi gua tempat Nenek Aminah berlindung bersama beruang coklat. Namun, kehidupan di alam liar tetap penuh tantangan. Nenek Aminah, meskipun sangat bersyukur atas keselamatannya, sadar bahwa ia tak bisa bergantung sepenuhnya pada keberuntungan atau beruang coklat dalam segala hal. Suatu hari, ia merasakan lapar yang semakin menggigit perutnya. Ia mulai berpikir tentang kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, makanan dan air bersih. Namun, karena usianya sudah lanjut, Nenek Aminah tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Ia hanya bisa mengandalkan alam dan keberanian anak beruang coklat yang setia menemaninya. Pada pagi yang cerah, setelah Nenek Aminah terbangun dan berdoa, ia mendekati anak beruang coklat yang sedang berbaring di dekat mulut gua, dengan mata setajam elang. Tanpa mengeluarkan suara, anak beruang coklat bangkit dan menatapnya dengan penuh perhatian. Nenek Aminah merasa ada ketenangan dalam tatapan mata beruang coklat itu. Ia tahu bahwa meskipun dirinya tua dan rentan, beruang ini tidak akan membiarkannya jatuh ke dalam kesulitan. "Anakku," kata Nenek Aminah dengan lembut, "aku lapar dan aku juga membutuhkan air. Bisakah kau mencarikan makanan dan minuman untukku?" Beruang coklat menatapnya sejenak, seolah memahami permintaan itu. Ia berdiri tegak, mengeluarkan suara mendengkur rendah, dan kemudian mulai melangkah keluar gua dengan kecepatan yang luar biasa. Mata beruang coklat tetap tajam, melingkari sekitar hutan yang lebat. Nenek Aminah duduk di dekat api unggun yang sudah mulai padam,
menunggu dengan sabar. Ia tahu bahwa beruang coklat adalah makhluk yang sangat tangguh dan cerdas. Tak lama kemudian, anak beruang coklat kembali, membawa segerombolan kelinci kecil yang baru saja diburu di hutan, dan juga membawa sarang lebah beserta madu. Nenek Aminah yang awalnya terkejut melihat hasil perburuan itu, merasa sangat terharu. Anak beruang coklat tidak hanya melindunginya, tetapi juga membawakan makanan untuknya. Beruang itu mendekatkan daging kelinci itu kepadanya dengan hati-hati, memastikan bahwa Nenek Aminah bisa memakannya tanpa kesulitan. Ia bahkan menggunakan cakarnya untuk memotong daging tersebut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Meskipun tidak terbiasa dengan cara makan seperti itu, Nenek Aminah tahu bahwa ia harus menghargai segala bantuan yang diberikan oleh makhluk ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada anak beruang coklat dengan suara yang penuh kasih, mengelus kepala beruang itu dengan lembut. "Terima kasih, anakku. Kau begitu baik hati kepadaku." Setiap pagi saat sang fajar menyingsing, beruang pasti bangun dan menuju hutan. Dia selalu kembali membawa makanan baik daging hewan, buah-buahan dan juga air yang dia simpan dengan batok kelapa. Sungguh cerdas beruang raksasa itu. Setelah memberi makan dan minum, beruang coklat tidak langsung pergi. Ia duduk di dekat Nenek Aminah, menjaga dan menunggunya sampai ia merasa cukup kuat untuk bergerak lagi. Nenek Aminah merasa ada kedekatan yang tak terkatakan antara dirinya dan anak beruang coklat itu. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka memiliki ikatan yang kuat, ikatan yang dibangun atas dasar saling memberi dan melindungi. Setiap hari, beruang coklat akan keluar dan berburu untuk memastikan Nenek Aminah memiliki makanan yang cukup. Tak hanya itu, anak beruang coklat juga akan mencari air segar dari mata air yang tersembunyi di hutan, memastikan bahwa Nenek Aminah tak pernah kehabisan minuman. Ini bukan sekadar tugas, tetapi sebuah bentuk kasih sayang yang tulus dari makhluk yang dulunya dianggap liar dan berbahaya. Suatu hari, Nenek Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah renta semakin lemah, dan kesehatannya mulai memburuk. Penyakit itu datang tanpa peringatan, menyerang tubuhnya yang sudah tak lagi kuat untuk melawan. Nenek Aminah yang sebelumnya selalu tegar, kini terkulai lemah di dalam gua kecil tempat ia berlindung bersama beruang coklat. Beruang coklat, yang selalu setia menemani Nenek Aminah, merasakan ada yang salah. Ia mengendus-endus tubuh nenek yang terbaring, mencium bau yang aneh dan berbeda dari biasanya. Dengan naluri seekor binatang yang tajam, ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tak ingin kehilangan sahabat satu-satunya, beruang coklat merasa cemas dan putus asa. Mengingat betapa banyaknya waktu yang telah mereka lewati bersama, beruang coklat merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Ia tahu hanya satu orang yang dapat menyelamatkan Nenek Aminah, Tabib Yusuf, seorang tabib terkenal yang tinggal di desa terdekat. Namun, pergi ke desa berarti mengambil risiko besar. Para pemburu liar yang selalu berburu beruang coklat akan sangat mudah mengenali jejaknya, dan risiko tertangkap sangat tinggi. Tetapi, beruang coklat tak peduli. Ia mencintai Nenek Aminah lebih dari apapun. Beruang raksasa itu mengumpulkan dedaunan kering dan menyelimuti tubuh Nenek Aminah yang sedang sakit. Lalu dengan langkah besar dan berat, ia mulai meninggalkan gua, menyusuri hutan mengendus bau yang pernah dia kenali, bau Tabib Yusuf. Beruang raksasa itu berjalan menuju desa. Ketika beruang coklat melangkah keluar dari hutan, ia melintas dengan hati-hati, menyembunyikan dirinya di balik pepohonan, namun jejak besar yang tertinggal tidak bisa disembunyikan. Penduduk desa yang biasa melihat makhluk-makhluk liar mulai merasakan adanya ancaman yang mendekat. Mereka mendengar suara gemerisik ranting patah, dan dalam sekejap, seluruh desa mulai dipenuhi dengan ketegangan yang tak terlihat. Saat beruang coklat memasuki area pinggiran desa, penduduk mulai melihatnya dari kejauhan. Ketakutan mulai merasuki hati mereka. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Bagi mereka, beruang coklat bukan hanya seekor hewan raksasa, tetapi simbol dari legenda yang menakutkan. Mereka ingat kisah-kisah kuno tentang beruang coklat yang dipercaya sebagai jelmaan dewa atau makhluk yang membawa malapetaka. Dalam mitos, beruang coklat selalu dikaitkan dengan nasib buruk dan bencana.
Seorang ibu yang sedang menggantung pakaian di luar rumah hampir terjatuh ketika melihat bayangan besar bergerak di antara pohon-pohon. Beberapa orang berlari menuju rumah mereka dan mengunci pintu dengan panik. Ketakutan merambat ke seluruh desa seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Beberapa orang yang lebih pemberani mencoba untuk mengintip dari balik jendela. Namun begitu mereka melihat beruang coklat yang melintas, mereka segera berlari menjauh. Beruang coklat, meskipun tubuhnya besar dan menakutkan, berjalan dengan tenang menuju rumah Tabib Yusuf. Ia sudah mengenal tempat ini sejak lama, dan ia tahu bahwa satu-satunya harapan Nenek Aminah ada pada tabib itu. Namun, ia tahu bahwa jika ia tertangkap di desa ini, hidupnya akan berakhir, dan mungkin Nenek Aminah pun akan selamanya kehilangan teman setianya. Tabib Yusuf sedang duduk di luar rumah ketika ia melihat sosok besar mendekat. Pada awalnya, ia merasa terkejut dan kaget. Namun ketika beruang coklat itu muncul di depannya, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Beruang coklat itu tidak menyerang, melainkan hanya berdiri di sana. Matanya yang cemerlang memandanginya dengan penuh harapan. Tabib Yusuf tahu bahwa beruang coklat sedang meminta bantuan. Tanpa ragu, ia memahami bahwa makhluk ini datang untuk mencari pertolongan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keberanian beruang ini bukan tanpa alasan. Ia meminta tabib untuk segera menyelamatkan Nenek Aminah yang terbaring sakit di dalam gua. Namun, saat Tabib Yusuf melangkah menuju pintu rumahnya untuk mempersiapkan perlengkapan, seorang pria yang terkejut melihatnya mendekat bertanya, "Tabib, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Beruang coklat itu sangat berbahaya. Kita semua tahu legenda tentang beruang itu. Tak seorang pun berani mendekat." Tabib Yusuf menatap pria itu dengan tenang. "Kita tidak bisa membiarkan sesama makhluk hidup menderita hanya karena ketakutan kita pada legenda dan mitos. Saya akan pergi," jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. Sambil membawa alat-alat medis yang diperlukan, Tabib Yusuf mengikuti beruang coklat dengan hati-hati, menuju gua tempat Nenek Aminah berada. Perjalanan mereka tidak mudah. Tabib Yusuf harus melewati jalur-jalur hutan yang tak dikenal, dan beruang coklat selalu waspada, menjaga agar tidak ada pemburu yang mengetahui keberadaan mereka. Terkadang, mereka mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, pemburu yang sedang mencari beruang, atau mungkin mereka yang sudah mendengar berita tentang beruang coklat yang muncul di desa. Tabib Yusuf merasa cemas. Waktu terus berjalan, dan dia tahu semakin lama mereka berada di luar hutan, semakin besar kemungkinan mereka akan tertangkap oleh pemburu. Namun, beruang coklat tetap tenang dan waspada. Dengan gerakan lincah, ia selalu melintas melalui pepohonan dan semak belukar, menghindari jejak yang dapat mengungkap keberadaan mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di gua, Nenek Aminah sudah terbaring semakin lemah. Beruang coklat mengeluarkan suara lembut, seakan memberitahu tabib bahwa waktunya sudah semakin dekat. Tabib Yusuf segera melakukan pemeriksaan dan memberi ramuan untuk Nenek Aminah. Dengan penuh perhatian, ia merawat sang nenek dengan cara terbaik yang ia tahu. Namun, meskipun Nenek Aminah mendapatkan pertolongan, beruang coklat tidak bisa berlama-lama di gua tersebut. Ada ancaman besar yang mengintai dari luar, dan tabib tahu bahwa tidak ada waktu yang lebih lama untuk bertahan. Beberapa hari Tabib Yusuf berdiam di gua itu bersama beruang mengobati penyakit sang nenek hingga sembuh. Kemudian Tabib Yusuf pun pamit kembali ke desa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama, sementara Tabib Yusuf mengobati sang nenek. Di desa Nenek Aminah tinggal, anak-anak Nenek Aminah yang telah lama pergi kini kembali ke rumah. Mereka mendengar ibunya telah menjadi manusia goa dan memiliki peliharaan seekor beruang coklat raksasa. Dengan hati penuh ambisi, mereka mendengar kabar bahwa beruang coklat yang tinggal bersama Nenek Aminah di gua itu bisa mendatangkan kekayaan, dan mereka melihat peluang besar. "Ini kesempatan kita, Nenek. Beruang coklat itu bisa mendatangkan banyak uang jika kita menjualnya," kata anak bungsu Nenek Aminah dengan penuh semangat. "Kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Mari kita bujuk ibu tua itu untuk menjual beruang raksasa itu." Mereka mengikuti jejak beruang ke gua bersama beberapa pemburu beruang. Saat tiba di gua, mereka berteriak meminta agar sang nenek keluar dan menyerahkan beruang raksasa. Nenek Aminah mendengar suara yang dia kenali.
suara anak-anaknya yang telah lama menelantarkannya. Mereka membujuk agar sang nenek keluar dari goa. Mereka berjanji akan merawat sang nenek dengan sepenuh hati jika dia menyerahkan beruang raksasa itu. Namun Nenek Aminah dengan tegas menanggapi, "Tidak, kalian tidak akan menjual sahabatku. Beruang coklat bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan. Ia adalah penjaga hutan dan pelindung kita." Tetapi anak-anaknya terlanjur dibutakan oleh impian akan kekayaan. Mereka merasa Nenek Aminah terlalu lama hidup dalam kesederhanaan, dan mereka percaya bahwa mereka bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka dengan uang yang didapat dari beruang coklat. Tak berhasil membujuk ibunya. Anak-anak Nenek Aminah merasa frustasi dan kecewa. Mereka tidak menyerah. Mereka percaya bahwa uang adalah segalanya. Dan beruang coklat itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan mereka. Dengan putus asa, mereka memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis, menangkap beruang coklat secara paksa. Pada malam yang gelap, mereka kembali ke gua, membawa tali dan jebakan untuk menangkap sahabat Nenek Aminah. Mereka berencana untuk menjual beruang itu meski dengan cara yang kejam, tanpa mempedulikan perasaan ibunya. Ketika Nenek Aminah melihat anak-anaknya datang dengan tali dan jerat, ia langsung berdiri di depan beruang coklat, melindunginya dengan tubuhnya. "Jangan kalian sentuh sahabatku," teriaknya dengan suara penuh keberanian. Namun, anak-anaknya sudah terlalu marah dan terobsesi. Mereka berusaha mendorong Nenek Aminah untuk menyingkir, namun ia tetap berdiri teguh, melindungi beruang coklat dengan segenap jiwa. Ia adalah pelindung hutan, dan tidak ada yang boleh mengusiknya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Anak-anaknya yang dipenuhi rasa frustrasi akhirnya bertindak lebih keras. Mereka memaksa Nenek Aminah mundur, dan dalam keributan itu, salah satu anaknya berhasil mengikat tali ke leher beruang coklat, memaksanya masuk ke dalam jebakan. Beruang coklat yang marah dan terpojok mencoba melawan, tetapi tubuhnya yang besar dan kuat tidak bisa menghindari serangan. Nenek Aminah, yang berusaha melindungi sahabatnya, tersungkur ketika salah satu anaknya tanpa sengaja menembakkan senapan dan menembus dadanya. Dalam detik-detik itu, Nenek Aminah terjatuh, tubuhnya terluka. Dalam keadaan lemah, ia meraih beruang coklat dengan tangan gemetar, berkata, "Pergilah sahabatku, selamatkan dirimu." Namun beruang raksasa itu melihat sang nenek terkulai lemas seolah mengerti pengorbanan Nenek Aminah. Dia menjadi putus asa, seolah kehilangan seseorang yang selama ini menemani dan menjaganya. Beruang itu menatapnya dengan mata yang penuh rasa haru. Ia terduduk mengendus kepala sang Nenek Aminah yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Namun, meski Nenek Aminah telah tewas, anak-anaknya tidak menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk perbuatan mereka. Mereka berhasil menangkap beruang coklat, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Setelah beruang coklat ditangkap, mereka mencoba untuk menjualnya ke pedagang, namun seperti yang telah mereka duga sebelumnya, tidak ada yang berani membeli. Mitos tentang beruang coklat yang merupakan jelmaan dewa terus menakut-nakuti mereka. Tak ada yang menginginkan beruang tersebut, dan mereka tak bisa mendapatkan uang yang mereka impikan. Pada saat yang sama, desas-desus tentang kematian Nenek Aminah mulai menyebar di desa. Penduduk desa yang mengetahui bahwa anak-anak Nenek Aminah telah menangkap dan mengabaikan sahabat Nenek Aminah, beruang coklat, mulai berbicara. Mereka mengutuk tindakan anak-anak Nenek Aminah yang telah mengkhianati beruang coklat dan membiarkan Nenek Aminah tewas dalam upaya melindungi makhluk suci tersebut. "Perbuatan kalian tak bisa dimaafkan," kata seorang tetua desa dengan suara penuh amarah. "Kalian membunuh ibumu dengan tangan kalian sendiri, dan kalian tidak hanya kehilangan ibu, tetapi juga keberuntungan yang pernah kalian miliki." Seiring berjalannya waktu, nasib anak-anak Nenek Aminah pun mulai berubah. Segala usaha mereka untuk mengubah keadaan dengan menjual beruang coklat berakhir sia-sia. Kegagalan itu membawa mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Tanah yang mereka miliki mulai rusak, dan hasil panen tak pernah mencukupi. Bisnis yang mereka coba jalankan selalu gagal, dan nama mereka menjadi terkutuk di seluruh desa. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, anak-anak Nenek Aminah akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar uang.
Mereka kehilangan ibu mereka yang telah mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Mereka menyadari bahwa cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nenek Aminah adalah harta yang paling berharga, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Pada akhirnya, anak-anak Nenek Aminah hidup dalam kehancuran. Mereka tidak pernah bisa kembali ke kehidupan yang pernah mereka impikan, dan mereka menjadi contoh bagi orang-orang di desa tentang bahaya keserakahan dan ketamakan yang dapat menghancurkan segalanya. Beruang coklat raksasa itu dikurung terbengkalai di sebuah kandang besi di rumah besar di desa. Tak ada yang berani mendekati sang beruang. Tubuhnya makin kurus karena hanya makan dari belas kasih orang-orang yang lewat. Anak-anak Nenek Aminah pun telah pergi meninggalkan desa dan beruang itu di kandangnya. Tabib Yusuf mendengar kabar bahwa ada seekor beruang coklat raksasa dikurung di desa sebelah. Pemuda berjanggut lebat ini kemudian memberanikan diri melangkah ke desa sebelah. Dan benar saja, saat tiba di pintu kandang, dia langsung tahu bahwa beruang kurus di kandang itu adalah sahabat Nenek Aminah, beruang yang sama yang pernah dia selamatkan. Air matanya meleleh melihat hewan perkasa itu kini kurus kering dan lemah. Tanpa rasa takut sang tabib lalu bergerak ke pintu kerangkeng besi, saat puluhan penduduk mendatanginya dan berkata, "Jangan kau lepaskan hewan itu karena dia sangat berbahaya." Namun tabib Yusuf tak berhenti. Dia pukul gembok karatan yang mengunci pintu kandang besi dengan sebongkah batu. Dalam sekali pukul, gembok itu langsung patah. Tabib Yusuf melangkah masuk ke dalam kandang. Para penduduk desa ketakutan, ngeri melihat adegan berbahaya itu. Mereka bersiap melihat pertumpahan darah dan pembantaian oleh sang beruang lapar. Namun saat Yusuf mendekat ke sang beruang raksasa, sang beruang itu mengenalinya. Dia ingat dengan orang yang pernah menyelamatkan hidupnya dan hidup Nenek Aminah. Sang beruang mendekatkan moncongnya ke bahu Yusuf dan merangkulnya. Yusuf tak kuasa menahan air mata, melihat hewan lemah lembut itu kondisinya sangat memprihatinkan dan bau. Dia paham beruang raksasa sangat lapar. Dikeluarkannya sebuah kendi, berisi madu dan buah-buahan. Dengan mata berkaca-kaca, beruang itu segera menyantap madu dan buah-buahan itu. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub. Bahkan tak sedikit dari mereka kemudian meneteskan air mata iba. Beberapa minggu berlalu, Tabib Yusuf merawat sang beruang raksasa dengan tekun. Beberapa penduduk desa bahkan membantu memandikan dan merawat luka-luka beruang itu. Anak-anak kecil di desa juga bersukacita, bermain di sekitar beruang itu tanpa rasa takut. Hingga tibalah saatnya. Beruang coklat raksasa itu telah pulih sepenuhnya. Tubuh besarnya yang gagah telah kembali. Bulu-bulu lebatnya telah bersih. Maka pagi itu, penduduk desa bersama Tabib Yusuf berkumpul di pintu kandang. Mereka memberikan buah dan makanan, serta madu kepada sang beruang. Beruang coklat raksasa itu melangkah keluar kandang, dan kemudian mengikuti perkataan Yusuf. "Kembalilah ke hutan. Di sanalah tempatmu berada bersama kenanganmu dan Nenek Aminah." Sang beruang mengeluskan kepalanya ke kepala Yusuf, seakan paham kata-katanya. Dia kemudian berdiri dan berteriak melolong, seolah merayakan kebebasannya. Disambut teriakan sukacita dari seluruh penduduk desa. Sekejap kemudian, beruang itu melangkah berjalan menuju hutan, dan hilang ditelan kegelapan hutan. Cerita mengenai beruang raksasa pelindung hutan ini tetap lestari hingga turun-temurun di desa tersebut. Bahkan tidak jarang penduduk menemukan jejak beruang raksasa yang berjalan di sekitaran desa. Rupanya beruang raksasa itu masih sering mengunjungi makam Nenek Aminah di pinggir desa. Namun penduduk desa, mereka tidak lagi diliputi rasa takut akan teror beruang raksasa, karena mereka tahu, seliar apapun binatang liar masih lebih liar manusia yang penuh ketamakan dan keserakahan.